Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang teks laporan percobaan. Pekan lalu kita telah belajar tentang pengertian dari teks laporan percobaan dan bagaimana strukturnya. Hari ini kita akan belajar tentang ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Mari kita mulai dari ciri yang pertama. Ciri teks laporan percobaan yang pertama adalah banyak menggunakan kalimat kompleks atau yang lebih kita kenal dengan kalimat majemuk. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu kalimat majemuk, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu klausa. Klausa sendiri adalah gabungan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Klausa terkadang dilengkapi objek, pelengkap, atau keterangan. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, Randi berlari. Randi adalah subjek dan berlari adalah predikat. Ini adalah contoh kalimat tunggal karena dia memiliki satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal bisa juga dilengkapi oleh objek, pelengkap, ataupun keterangan. Contohnya pada kalimat yang kedua. Manusia membutuhkan oksigen. Manusia adalah subjek, membutuhkan adalah predikat, dan oksigen adalah objek. Setelah kalian mengetahui apa itu kalimat tunggal, Ibu akan melanjutkan penjelasan mengenai kalimat majemuk. Berbeda dengan kalimat tunggal yang hanya memiliki satu klausa, di dalam kalimat majemuk ada dua klausa atau lebih. Dan ciri dari kalimat majemuk adalah memiliki subjek atau predikat lebih dari satu dan dihubungkan oleh konjungsi. Contohnya adalah konsumsi minuman herbal meningkat setelah mereka menyadari manfaatnya. Konsumsi minuman herbal adalah subjek, meningkat adalah predikat, setelah adalah konjungsi atau kata hubung. Mereka adalah subjek, menyadari adalah predikat, dan manfaatnya adalah objek. Jika kita perhatikan kalimat ini, ada dua subjek dan ada dua predikat. Kalimat ini dihubungkan oleh konjungsi. Ada dua klausa ya dalam kalimat ini. Klausa pertama adalah konsumsi minuman herbal meningkat. Kemudian klausa yang kedua, mereka menyadari manfaatnya. Inilah perbedaan kalimat majemuk dan kalimat tunggal. Untuk lebih memudahkan kalian dalam memahami perbedaan dari dua kalimat ini, Ibu sudah menyiapkan tabel perbedaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Di dalam kalimat tunggal hanya ada satu subjek dan satu predikat, seperti pada penjelasan yang awal Ibu sampaikan. Sementara di dalam kalimat majemuk, itu bisa ada dua subjek atau dua predikat. Kemudian, di dalam kalimat tunggal tidak dihubungkan oleh konjungsi, sementara kalimat majemuk dihubungkan oleh konjungsi. Inilah perbedaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk
Semoga mudah untuk dipahami. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan yang kedua. Banyak menggunakan kata hubung atau konjungsi. Konjungsi sendiri banyak sekali jenisnya. Di sini Ibu tuliskan beberapa contoh konjungsi atau kata hubung. Ada dan, atau, sebelum, sesudah, kemudian, karena, sebab, untuk, agar, tetapi, sedangkan, padahal, walaupun, dan masih banyak yang lainnya. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Sebelum mengonsumsi makanan, kita harus memperhatikan kandungan nutrisi yang ada di dalam makanan tersebut. Ini adalah contoh kalimat majemuk, karena ia dihubungkan oleh konjungsi atau kata hubung. Dan konjungsi yang ada di dalam kalimat ini adalah sebelum. Kemudian contoh kalimat yang kedua. Setelah batang pohon ditutup dengan plastik, tunggulah 2-3 hari untuk melihat hasil percobaan. Ini juga contoh kalimat majemuk ya, karena dia dihubungkan oleh konjungsi atau kata hubung. Ada 2 kata hubung yang ada di dalam kalimat kedua ini, yaitu setelah dan untuk. Untuk kata hubung insya Allah mudah ya untuk dipahami karena sudah pernah kalian pelajari di kelas 7 dan di kelas 8. Selanjutnya kita akan beranjak pada ciri yang ketiga, yaitu banyak menggunakan kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kalimat sebelumnya. Ada beberapa contoh kata rujukan, yaitu tersebut, ini, itu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Sebelum makanan dikonsumsi untuk selanjutnya dapat dicerna oleh tubuh, sebaiknya perlu diperhatikan zat gizi atau nutrisi yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, kebanyakan orang tidak memperhatikan hal tersebut, sehingga saat manusia makan, mereka melupakan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya. Di dalam kalimat ini ada konjungsi tersebut. Kata tersebut ini merujuk pada frasa yang ada di dalam kalimat sebelumnya. Kita perhatikan kalimatnya. Kebanyakan orang tidak memperhatikan hal tersebut. Apakah yang tidak diperhatikan? Ada jawabannya di dalam kalimat sebelumnya, yaitu zat gizi atau nutrisi yang terkandung di dalamnya. Ini adalah salah satu contoh kata rujukan. Kemudian ciri kebahasaan yang keempat, banyak menggunakan istilah teknis. Istilah teknis sendiri adalah istilah atau kata-kata yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas di dalam teks. Contohnya, pada teks laporan berjudul Laporan Praktikum Jaringan Silem, Ibu mengutip 2 kalimat dari laporan praktikum ini. Kalimat pertama, silem tersusun dari beberapa tipe sel yang berbeda. Di sini ada kata yang dicetak miring, yaitu kata silem. Ini adalah contoh istilah teknis, karena kata silem ini adalah istilah dalam pelajaran biologi ya. Kemudian ada contoh kalimat yang kedua, penyusun utama silem adalah trakeit dan trakea. Ini juga contoh istilah teknis. Jadi istilah teknis itu adalah kata-kata yang berkaitan dengan topik yang ada di dalam teks ya. Setelah kita belajar tentang ciri kebahasaan teks laporan percobaan, Ibu memiliki 2 latihan soal. Kita lihat soalnya ya. Perhatikan kalimat berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Ada 2 kalimat di sini. Kalimat pertama,
Silem merupakan jaringan kompleks. Kemudian kalimat yang kedua, untuk bertahan hidup, makhluk hidup memerlukan makanan sebagai sumber energi. Pertanyaan yang pertama adalah, manakah yang termasuk kalimat majemuk dan jelaskan alasannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan konjungsi yang ada di dalam kalimat B. Silakan kalian kerjakan soal ini dan jawab di kolom komentar Google Classroom. Selamat mengerjakan, semoga dimudahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.